Pada sindiran-sindiran mengabarkan terbongkar kejinya Abbas akui sengaja beri pesan efek kejut saat batasi transportasi DKI. Terbongkar niat keji si Gubernur DKI Jakarta dalam sebuah video yang membuka maksud dan tujuannya untuk memberi pesan soal bahayanya COVID-19, tetapi malah mengorbankan warga Jakarta. Semua yang dilakukan oleh Gubernur DKI ternyata didesain dan dirancang untuk membuat efek atau pesan yang masif tetapi fatal buat rakyatnya. Jadi kalau hari ini dia terlihat menuruti instruksi Presiden Jokowi, maka pasti dia akan lakukan dengan santai. Penyebabnya ya karena tujuan Gubernur Anies Baswedan sudah tercapai kemarin. Dia berhasil membuat pengkondisian DKI dalam kondisi genting duluan, membuat warga DKI semakin rentan terpapar virus corona. Dalam sebuah rekaman video dia memimpin rapat dan didampingi jajaran pejabat DKI yang bermasker. Abbas melakukan evaluasi atas kebijakan kemarin. Dia berujar demikian. Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memberi pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, oh ya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh di sana. Ini ada di depan mata. Kalau kita tidak memberi pesan efek kejut, maka penduduk yang di kota itu tenang-tenang saja. Harusnya kan ada social distance, tetapi Abbas malah membuat kondisi warga menjadi rentan. Jadi capek dan lelah karena berdesakan dan berdempetan plus menunggu terlalu lama. Jika sampai ada yang membawa penyakit menular apapun bisa menjadi virus, itu akan gampang terekspos. Apalagi dengan kondisi saat ini dengan penularan virus corona yang ganas. Jadi kebijakan pembatasan ekstrim yang dilakukan Abbas itu adalah memberikan warning atau semacam shock terapi dengan pengkondisian langsung. Tetapi ini adalah cara main-main yang merisikokan warga DKI sendiri. Tidak punya hati dan kemanusiaan si Gubernur DKI ini. Sedari awal dia memang sudah memberi sinyal atau kode keras bahwa kondisi Jakarta itu genting. Apa yang dia ucapkan dan lakukan seolah tidak mendapatkan respon. Mungkin dia merasa upaya atau kebijakannya soal menangani corona kurang begitu diperhatikan oleh pusat dan banyak pihak. Akhirnya dia sengaja melakukan manuver. Hanya manuvernya itu sangat biadab. Dia melakukan yang benar-benar di luar perkiraan para pemimpin dan warga yang berakal sehat. Tidak ada pemimpin kota atau dunia yang saat ini melakukan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Gila, Anies benar-benar berwajah santun tetapi hatinya iblis. Masa demi menarik perhatian dia membuat orang menjadi benar-benar berpikir serius soal penyakit tetapi dibuat suasana chaos dulu. Ini orang yang hanya main-main dan membuat nyawa penduduk Jakarta itu seolah recehan. Anies adalah pemimpin yang benar-benar tidak memiliki empati dan simpati dengan kondisi saat ini. Orang pasti akan semakin geram dan marah kalau tahu bahwa desain yang dibuat Pak Anies itu adalah hanya bertujuan untuk eksperimen dan para penumpang itu menjadi alat politiknya. Ya sampai sekarang politisasi Anies Baswedan itu bukan hanya ayat dan mayat tetapi juga nyawa manusia. Ribuan nyawa orang di Jakarta malah dianggap tidak ada artinya. Semua itu hanya angka dan statistik yang tak signifikan di hadapannya. Pola pikir manusia yang seperti itu memang sangat keterlaluan. Lebih pantas orang ini di lockdown selama-lamanya. Karena eksperimen ataupun aksi dan kebijakan ini termasuk kategori yang mengerikan dan meresikokan nyawa banyak orang. Dan apa yang dilakukan Anies Baswedan yang tidak memiliki akal sehat dan hati nurani yang baik. Hatinya hanya diliputi oleh kehausan untuk diperhatikan dan dijadikan pembicaraan di media. Persis dengan video sebelumnya bahwa dia sengaja membuat kebijakan kontroversial supaya namanya terus dibicarakan. Kalau dia dulu membuat kebijakan kontroversial itu lewat monumen batu atau mencopot atap, tetapi lama-kelamaan makin kesini malah makin mengorbankan nyawa manusia. Mulai daripada korban banjir yang tidak diurusnya. Dari korban pengungsi banjir yang mencapai rekor yaitu 31.000 lebih pada tahun ini ditambah jumlah kematian karena banjir juga tinggi. Jelas makin terpapar bahwa kebijakan Pak Anies itu sudah tidak pernah menghiraukan nyawa warganya sendiri. Warga DKI itu sudah ditipu dan dijebak dengan berbagai program cuap-cuapnya yang hanya bertujuan pencitraan. Sedangkan realisasinya sangat jauh antara surga dan neraka. Kini dia menghadirkan lagi kebijakannya yang membuat semakin neraka kecil, membuat warga DKI semakin menjadi korban.
Sungguh terlalu. Dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Ronindo. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas memberi